Halo, Sobat Investor. Apakah kalian tahu bahwa salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PT Timah, sedang menghadapi keanehan bisnis yang mempengaruhi daya saing mereka? Dalam video ini, kita akan membahas sorotan dari Direktur Utama Mind ID tentang masalah pajak yang janggal, dampaknya bagi industri, dan bagaimana hal ini relevan untuk kalian para investor. Jangan sampai kelewatan. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru-baru ini, Hendy Priyosantoso, Direktur Utama Mind ID, mengungkapkan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI bahwa PT Timah mengalami tantangan unik terkait tata niaga internal. Salah satu yang mencolok adalah soal pajak pertambahan nilai atau PPN. Tapi kenapa ini menjadi masalah besar? Ketika PT Timah menjual produknya ke anak usaha sendiri, PT Timah Industri Mineral, mereka dikenakan PPN sebesar 10%. Anehnya, jika PT Timah Industri Mineral mengimpor produk yang sama dari luar negeri, pajak yang dikenakan justru 0%. Ini menjadi ironi yang merugikan industri domestik. Ketimpangan pajak ini membuat produk impor menjadi lebih kompetitif dibandingkan produk lokal. Padahal, sebagai investor, kita selalu mencari peluang dari perusahaan yang efisien dan mampu bersaing di pasar global. Tapi bagaimana PT Timah bisa bertahan dengan kebijakan yang seperti ini? Hendy menekankan perlunya kalibrasi kebijakan bersama kementerian terkait. Langkah ini bertujuan untuk memastikan industri tambang nasional tidak kalah saing dengan produk luar. Sebagai investor, hal ini penting karena regulasi yang tepat dapat membuka peluang baru di pasar saham. Kenapa isu ini penting untuk kalian yang berinvestasi? Sederhana, kebijakan fiskal seperti ini bisa berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan tambang, seperti PT Timah. Jika masalah ini teratasi, ada potensi perbaikan profitabilitas yang bisa menguntungkan harga sahamnya. Penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk bekerja sama agar kebijakan fiskal mendukung pertumbuhan industri lokal. Dari perspektif investasi, ini menunjukkan bahwa memahami faktor eksternal, seperti kebijakan pajak adalah bagian dari analisis fundamental. Kasus ini mengajarkan kita bahwa investasi di pasar modal bukan hanya soal laporan keuangan, tapi juga soal memahami konteks besar, seperti kebijakan pemerintah dan kondisi pasar global. Ini bisa menjadi wawasan berharga saat memilih saham untuk portofolio sobat. Banyak investor sering mengabaikan isu makroekonomi seperti ini. Kesalahan ini dapat membuat mereka melewatkan peluang besar atau terjebak dalam investasi yang tidak optimal. Jadi, selalu perhatikan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Jika sobat tertarik dengan sektor tambang, pilih perusahaan dengan tata kelola yang baik dan memiliki strategi untuk mengatasi tantangan eksternal. Perhatikan juga bagaimana perusahaan beradaptasi terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Sektor tambang, khususnya yang tergabung dalam Mind ID, seperti PT Timah, memiliki prospek jangka panjang yang menarik, terutama jika isu-isu seperti ini bisa diatasi. Pastikan sobat memantau perkembangan kebijakan yang relevan. Dengan peran strategisnya dalam industri timah global, PT Timah memiliki potensi besar jika kebijakan fiskal bisa lebih mendukung. Ini adalah peluang bagi sobat yang ingin diversifikasi portofolio di sektor pertambangan. Ingat, diversifikasi tetap menjadi kunci. Jangan taruh semua dana sobat di satu sektor saja. Meskipun sektor tambang menjanjikan, imbangi dengan sektor lain yang memiliki potensi berbeda. Bagi sobat yang baru mulai, jangan takut untuk belajar lebih dalam tentang faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasar saham. Gunakan kasus seperti PT Timah sebagai studi kasus untuk memperdalam pemahaman sobat. Bagaimana menurut sobat? Apakah PT Timah punya peluang cerah di masa depan? Apa strategi investasi sobat menghadapi isu-isu seperti ini? Tulis di kolom komentar. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari PT Timah saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, persentase kepemilikan di PT Timah cukup menarik perhatian.
Data terbaru menunjukkan bahwa PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID menguasai tongkat komando di perusahaan pelat merah ini dengan menggenggam 65% saham atau setara 4,8 miliar lembar. Dominasi MIND ID ini semakin mengukuhkan posisi negara dalam mengelola salah satu sumber daya mineral strategis Indonesia. Namun, di balik dominasi BUMN tersebut, terdapat juga porsi kepemilikan yang cukup signifikan di tangan publik, yakni 34,9% atau sekitar 2,6 miliar lembar saham. Lantas, sejauh mana pengaruh kepemilikan publik ini dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan? Dan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan aset negara yang begitu masif ini? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya peran PT Timah dalam perekonomian nasional. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi di tangan MIND ID tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PT Timah. Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal investasi, ekspansi bisnis, hingga pembagian dividen. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja manajemen juga perlu diperketat untuk memastikan bahwa pengelolaan PT Timah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. Menarik dicatat, meskipun MIND ID menguasai mayoritas saham PT Timah, nilai aset perusahaan justru mengalami sedikit penurunan pada akhir September 2024. Angka tersebut tercatat sebesar 12,81 triliun rupiah, sedikit di bawah posisi Desember 2023 yang mencapai 12,85 triliun rupiah. Penurunan ini patut menjadi perhatian, mengingat PT Timah merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Pertanyaannya, kemana aliran aset perusahaan ini? Apakah ada investasi besar yang sedang dilakukan, atau justru terdapat masalah dalam pengelolaan aset? Transparansi mengenai penggunaan dana perusahaan menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari sumber daya alam Indonesia digunakan secara efektif dan efisien. Di tengah penurunan aset, justru terjadi peningkatan yang signifikan pada nilai ekuitas PT Timah. Pada akhir September 2024, ekuitas perusahaan mencapai 7,1 triliun rupiah, meningkat dari 6,2 triliun rupiah pada akhir tahun sebelumnya. Kenaikan ekuitas ini mengindikasikan adanya peningkatan nilai perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan ekuitas tidak selalu berkorelasi positif dengan kinerja operasional perusahaan. Peningkatan ekuitas bisa terjadi karena berbagai faktor. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong peningkatan ekuitas PT Timah. Apakah peningkatan ini merupakan pertanda baik bagi kinerja jangka panjang perusahaan, atau justru merupakan jebakan yang perlu diwaspadai? Penurunan liabilitas PT Timah dari 6,6 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 5,6 triliun rupiah pada September 2024 patut diapresiasi. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk mengurangi beban utang dan meningkatkan kesehatan keuangan. Namun, kita perlu menggali lebih dalam mengenai penyebab penurunan liabilitas ini. Apakah penurunan ini terjadi karena pelunasan utang jangka pendek, atau adanya restrukturisasi utang jangka panjang? Jika penurunan liabilitas ini disebabkan oleh pelunasan utang jangka pendek, maka ini merupakan sinyal positif. Sebaliknya, jika penurunan liabilitas ini terjadi karena perpanjangan jangka waktu utang, atau konversi utang menjadi ekuitas, maka perlu diwaspadai potensi risiko keuangan di masa depan. Peningkatan pendapatan PT Timah dari 6,3 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 8,2 triliun rupiah pada September 2024 merupakan kabar baik bagi perusahaan. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor pendorong kenaikan pendapatan yang signifikan ini? Apakah kenaikan harga jual timah di pasar internasional menjadi kontributor utama? Atau adakah faktor lain seperti peningkatan volume produksi atau efisiensi operasional yang turut berkontribusi? Selain itu, perlu juga dianalisis apakah kenaikan pendapatan ini berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Jika margin laba bersih perusahaan juga ikut meningkat, maka ini merupakan indikasi bahwa perusahaan berhasil meningkatkan kinerja operasionalnya. Namun, jika margin laba bersih justru menurun, maka perlu dicurigai adanya biaya-biaya tambahan yang membebani profitabilitas perusahaan. Meskipun pendapatan PT Timah mengalami peningkatan yang signifikan, namun beban pokok pendapatan juga ikut meningkat dari 5,7 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 6 triliun rupiah pada September 2024. Kenaikan beban pokok pendapatan ini patut dipertanyakan. Apakah kenaikan ini sebanding dengan peningkatan volume produksi?
Atau ada faktor lain yang menyebabkan peningkatan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku atau penurunan efisiensi operasional? Penting untuk dilakukan analisis mendalam terhadap komponen-komponen beban pokok pendapatan untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan tersebut. Jika kenaikan beban pokok pendapatan tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi, maka margin laba kotor perusahaan berpotensi tergerus. Kenaikan beban pajak dari 24 miliar rupiah menjadi 344 miliar rupiah pada September 2024 merupakan lonjakan yang sangat signifikan. Kenaikan beban pajak yang drastis ini bisa mengindikasikan beberapa hal. Pertama, bisa jadi perusahaan mengalami peningkatan laba, sehingga kewajiban pajaknya juga ikut meningkat. Ini merupakan sinyal positif karena menunjukkan bahwa kinerja perusahaan membaik. Namun, perlu diwaspadai pula, kemungkinan adanya perubahan kebijakan perpajakan yang menyebabkan peningkatan beban pajak. Selain itu, lonjakan beban pajak juga bisa mengindikasikan adanya masalah fiskal yang belum terselesaikan, seperti adanya tunggakan pajak atau sengketa pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa perhitungan pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan yang paling mencolok adalah lonjakan laba periode berjalan dari rugi sebesar 87 miliar rupiah pada September 2023 menjadi keuntungan sebesar 908 miliar rupiah pada September 2024. Lonjakan laba sebesar ini tentu menarik perhatian. Apa yang menyebabkan perubahan drastis tersebut? Apakah karena kenaikan harga jual timah di pasar global, peningkatan volume produksi, atau adanya efisiensi biaya yang signifikan? Atau mungkin ada faktor lain yang tidak terungkap? Pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja perusahaan. Selain itu, kita juga perlu melihat apakah peningkatan laba ini berkelanjutan atau hanya bersifat sementara. Seiring dengan peningkatan laba bersih, laba per saham juga mengalami lonjakan dari minus Rp12 menjadi Rp122. Kenaikan laba per saham ini mengindikasikan peningkatan profitabilitas perusahaan dan memberikan keuntungan bagi para pemegang saham. Namun, kita perlu melihat lebih jauh apakah peningkatan laba per saham ini diikuti dengan peningkatan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Jika tidak, maka investor mungkin akan mempertanyakan kebijakan dividen perusahaan. Selain itu, kita juga perlu melihat apakah peningkatan laba per saham ini berkelanjutan atau hanya bersifat sementara. Jika peningkatan ini bersifat sementara, maka harga saham perusahaan mungkin akan mengalami volatilitas yang tinggi. Angka return on assets PT Timah yang tercatat sebesar 9,45% pada September 2024 mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang cukup baik dari aset yang dimiliki. Angka ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Namun, kita perlu menggali lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong peningkatan return on assets ini. Apakah peningkatan return on assets ini disebabkan oleh kenaikan harga jual produk, penurunan biaya produksi, atau adanya peningkatan kapasitas produksi? Selain itu, kita juga perlu membandingkan return on assets PT Timah dengan perusahaan sejenis untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan sudah optimal atau masih terdapat ruang untuk perbaikan. Return on equity PT Timah yang mencapai 16,87% adalah angka yang cukup menggiurkan bagi para pemegang saham. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham. Namun, kita perlu berhati-hati dalam menginterpretasikan angka return on equity. Return on equity yang tinggi bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, kita perlu menganalisis struktur modal perusahaan untuk memastikan bahwa peningkatan return on equity tidak didorong oleh peningkatan risiko keuangan. Selain itu, kita juga perlu membandingkan return on equity PT Timah dengan perusahaan sejenis untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mampu memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham. Net profit margin PT Timah yang mencapai 11% pada September 2024 menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meraup laba bersih yang cukup signifikan dari setiap rupiah pendapatan. Angka ini mengindikasikan efisiensi dalam mengelola biaya dan menghasilkan keuntungan. Namun, kita perlu melihat lebih dalam faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan profit margin ini. Apakah peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga jual produk, penurunan biaya produksi, atau kombinasi keduanya? Selain itu, kita juga perlu membandingkan net profit margin PT Timah dengan perusahaan sejenis untuk melihat apakah perusahaan sudah berada di atas atau di bawah rata-rata industri. Debt to equity ratio PT Timah yang sebesar 78,4% pada September 2024 patut menjadi perhatian.
Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Tingkat utang yang tinggi ini dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan, karena perusahaan harus menanggung beban bunga yang lebih besar, dan rentan terhadap fluktuasi suku bunga. Pertanyaannya, apakah tingkat utang sebesar ini masih dapat dikelola oleh perusahaan? Apakah perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk membayar kewajiban utangnya? Selain itu, kita juga perlu melihat struktur jatuh tempo utang perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki beban utang jangka pendek yang besar. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi PT Timah tercatat sebesar 1,8 triliun rupiah, mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan aliran kas yang cukup besar dari kegiatan operasionalnya. Ini adalah sinyal positif, menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola bisnisnya secara efisien dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, kita perlu menggali lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi pada arus kas operasi yang positif ini. Apakah peningkatan arus kas ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan, perbaikan manajemen persediaan, atau penurunan piutang usaha? Selain itu, kita juga perlu membandingkan arus kas operasi PT Timah dengan perusahaan sejenis, untuk melihat apakah perusahaan sudah berada di atas atau di bawah rata-rata industri. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 212 miliar rupiah, menunjukkan bahwa perusahaan cukup agresif dalam melakukan investasi. Investasi ini bisa berupa pembelian aset tetap, pengembangan produk baru, atau akuisisi perusahaan lain. Investasi merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Namun, kita perlu memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh PT Timah memiliki tingkat pengembalian yang menarik dan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Pertanyaannya, apakah investasi sebesar ini akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa depan? Atau justru akan menjadi beban tambahan bagi perusahaan? Arus kas yang digunakan untuk pendanaan sebesar 1,3 triliun rupiah merupakan angka yang cukup signifikan. Pertanyaannya, dari mana sumber pendanaan sebesar ini? Apakah berasal dari penerbitan obligasi, pinjaman bank, atau penambahan modal? Jika sumber pendanaan berasal dari utang, maka kita perlu memperhatikan peningkatan beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sebaliknya, jika sumber pendanaan berasal dari penambahan modal, maka kita perlu melihat apakah penambahan modal ini dilakukan dengan harga yang wajar atau tidak. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan tujuan penggunaan dana tersebut. Apakah dana tersebut digunakan untuk membiayai ekspansi bisnis, pelunasan utang, atau investasi lainnya? Peningkatan kas sebesar 292 miliar rupiah pada September 2024 merupakan kabar baik bagi PT Timah. Peningkatan kas ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup baik. Namun, kita perlu melihat lebih jauh ke dalam struktur kas perusahaan. Apakah peningkatan kas ini disebabkan oleh peningkatan arus kas operasi, atau hanya berasal dari aktivitas pendanaan? Jika peningkatan kas hanya berasal dari aktivitas pendanaan, maka kita perlu waspada terhadap potensi masalah likuiditas di masa depan, ketika utang jatuh tempo harus dilunasi. Selain itu, kita juga perlu membandingkan jumlah kas perusahaan dengan kebutuhan kas untuk operasi dan investasi. Dari analisis mendalam terhadap laporan keuangan PT Timah, terlihat adanya sejumlah sinyal positif yang mengindikasikan perbaikan kinerja perusahaan. Peningkatan laba, efisiensi aset yang membaik, dan arus kas operasi yang positif, merupakan kabar baik bagi para pemegang saham. Namun, di balik semua itu, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai. Tingkat utang yang tinggi, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan kebijakan pemerintah, merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di masa depan. Bagi sobat investor yang tertarik untuk berinvestasi di saham PT Timah, disarankan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, dan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Fundamental perusahaan. Sobat investor harus memahami secara mendalam bisnis model, strategi perusahaan, dan posisi kompetitif PT Timah di pasar. Analisis industri. Sobat investor disarankan untuk menganalisis tren industri pertambangan, terutama komoditas timah, serta pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan fluktuasi harga komoditas. Perbandingan dengan pesaing. Sobat investor harus membandingkan kinerja keuangan PT Timah dengan perusahaan sejenis, untuk mengetahui posisi kompetitif perusahaan. Risiko investasi. Sobat investor harus mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang terkait dengan investasi di saham PT Timah, seperti risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.